Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum memulai video ini, perkenalkan dulu nama saya Leonardo Bermana Ginting dengan NIM 2311101041. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan ya lebih tepatnya, memaparkan apa yang saya ketahui tentang mata kuliah komunikasi data ini di selama pembelajaran saya di semester 2, tepatnya pada tahun 2023 ini. Dan video ini akan berdurasi sekitar 15 menitan kurang lebih. Jadi saya akan menjelaskan secara jelas agar para penonton, saya harap dapat memahami dan mencerna apa yang akan saya sampaikan nantinya. Begitu. Ya, walaupun sebenarnya pembuatan video ini untuk memenuhi nilai akhir, yaitu tugas besar dalam bentuk penjelasan pemaparan dalam bentuk video dan diupload ke YouTube begitu. Dan untuk tugas ini yaitu tugas perkuliahan saya di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, yang dimana akan menuju Telyu, dan di mata kuliahnya sendiri dibimbing oleh Bapak Prasetyo Wilyantoro STMT. Beliau ini sangat profesional dan baik sebagai dosen menurut saya. Langsung saja, saya harap kalian semua menonton video ini dalam keadaan sehat ya, sehat, baik gitu. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe gitu. Oke, langsung saja. Baik, di sini langsung saja. Ini merupakan PPT daripada rangkuman pembelajaran komunikasi data yang telah saya buat. Yaitu rangkuman yang saya pahami, saya masukkan ke dalam PPT ini dan akan saya bacakan. Di sini saya Leonardo Bermana Ginting dengan NIM 2311101041. Langsung saja ke halaman pertama. Namun sebelum kita masuk ke halaman pertama, kita juga harus mengetahui dulu apa-apa saja yang harus dan yang akan saya bahas di dalam video ini. Adapun yang saya bahas di dalam video ini yaitu apa itu komunikasi data, kedua apa itu parameter komunikasi data, ketiga OSI layer, keempat komunikasi komponen komunikasi data, kelima protokol komunikasi data, keenam terakhir yaitu kesimpulan. Halaman 1 yaitu apa itu komunikasi data. Jadi, simpelnya itu komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi antara dua atau lebih perangkat atau sistem komputer. Proses ini melibatkan transfer informasi dalam bentuk sinyal elektrik, optik, atau elektromagnetik melalui media transmisi seperti kabel, gelombang radio, atau saat optik. Komunikasi data sangat penting dalam berbagai aplikasi teknologi informasi dan telekomunikasi, termasuk jaringan komputer, internet, dan sistem komunikasi nirkabel. Jadi simpelnya itu komunikasi data itu ibarat pengirim dan penerima, terus yang dikirim itu bisa jadi berupa file, dokumen, ataupun gambar, seperti itu. Langsung saja ke pembahasan kedua, yaitu parameter komunikasi data. Jadi, yang pertama itu adalah bandwidth. Bandwidth itu jumlah maksimum data yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi dalam satu satuan waktu. Biasanya diukur dalam bits per second, kilobits per second, megabytes per second, atau gigabits per second. Pentingnya itu, menentukan kapasitas saluran untuk mentransfer data. Semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang bisa ditransmisikan. Kedua, latensi. Definisinya latensi itu yaitu waktu yang diperlukan untuk sebuah paket data untuk melakukan perjalanan dari pengirim ke penerima. Jadi pentingnya itu dia mempengaruhi kecepatan respons dalam komunikasi data.
atau latensi yang rendah penting untuk diaplikasikan real time seperti vault dan gaming. Selanjutnya ada jitter. Definisi jitter itu variasi dalam waktu tunda pengiriman paket data, dan pentingnya jitter yaitu jitter yang tinggi dapat menyebabkan kualitas suara dan video yang buruk dalam komunikasi multimedia. Selanjutnya, throughput. Definisinya itu adalah jumlah data yang berhasil ditransmisikan dari pengirim ke penerima dalam satu satuan waktu. Pentingnya itu mengukur performa sebenarnya dari jaringan. Yang tinggi menunjukkan jaringan yang efisien. Selanjutnya, halaman 4, ada paket loss. Definisi paket loss itu sendiri, jumlah paket data yang hilang atau gagal sampai ke tujuan. Pentingnya itu, tingkat paket loss yang tinggi dapat menyebabkan penurunan kualitas komunikasi data, terutama untuk aplikasi yang sensitif terhadap data loss seperti streaming video dan fault. Selanjutnya, error rate. Definisinya itu sendiri adalah jumlah kesalahan bit yang terjadi selama transmisi data. Pentingnya yaitu tingkat kesalahan yang rendah diperlukan untuk menjaga integritas data. Error detection dan correction methods digunakan untuk mengurangi error rate. Selanjutnya, halaman 5. Di halaman 5 ini pembahasan kita masuk ke oscillator ya. Jadi, oscillator itu ataupun open system interconnection. Itu simpelnya begini, oscillator adalah model referensi yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur jaringan komputer. Model ini dikenal sebagai OSI referensi. Model dan terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing mewakili fungsi-fungsi yang berbeda dalam proses komunikasi data. Dan oscillator ini dia nanti ada 7 lapisan dan akan saya tunjukin gambarnya seperti halaman 6 ini, next slide. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya. Yang dimana dia dimulai dari lapisan paling bawah ke atas. Lapisan paling bawah itu perangkat fisikal, kedua data link, 3 network, keempat transport, 5 session, 6 presentation, dan 7 application. Kurang lebih gambarnya seperti ini, sudah saya cantumkan ke dalam PPT. Bisa dilihat rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu dari lapisan-lapisan tersebut. Di mana lapisan pertama atau yang paling bawah itu ya, yang paling rendah itu adalah lapisan fisik atau physical layer. Dia ini bertanggung jawab untuk transmisi data fisik seperti tegangan, sinyal, dan bit. Ini termasuk spesifikasi perangkat keras fisik seperti kabel, konektor, dan teknologi transmisi. Adapun fungsi utamanya itu untuk mengatur cara data dikirimkan secara fisik melalui medium transmisi. Di atasan lapisan physical layer ada yang namanya data link layer atau lapisan data link. Jadi lapisan data link ini mengatur pengiriman frame data antara dua node yang berdekatan dalam jaringan, memvalidasi alat MIC, dan mengatur akses ke media fisik. Adapun fungsinya itu membagi data menjadi frame, mengatur akses ke media fisik, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan transmisi. Selanjutnya, halaman 8, lapisan ketiga yaitu lapisan jaringan atau network layer. Deskripsinya network layer itu sendiri adalah dia bertanggung jawab untuk routing paket data dari sumber ke tujuan jaringan. Ini mencangkupi manajemen alamat logis dan topologi jaringan serta pengaturan lalu lintas. Adapun fungsi utamanya itu menentukan route terbaik untuk mentransmisikan data melalui jaringan. Selanjutnya lapisan keempat dari bawah itu ada lapisan transport atau transport layer. Deskripsinya itu sendiri menangani pengiriman data end-to-end antar host, mengatur kontrol kesalahan, dan aliran data. Adapun fungsinya itu memastikan pengiriman data yang andal dan efisien antara pengiriman dan penerima. Selanjutnya, lapisan 5 ada lapisan sesi atau session layer.
Dia itu memungkinkan mengatur dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua mesin. Ini menyediakan mekanisme untuk mengontrol dialog antara aplikasi. Adapun fungsi utamanya itu manajemen sesi komunikasi antara aplikasi yang berjalan di node yang berbeda. Selanjutnya itu lapisan ke-6 ada lapisan presentation, yaitu lapisan presentation layer. Deskripsi itu sendiri adalah dia itu mengatur format data untuk presentasi ke aplikasi, termasuk enskripsi, deskripsi, kompresi, dan format data. Adapun fungsi utamanya yaitu menangani sintaksis dan semantik informasi yang ditransmisikan antara aplikasi. Dan lapisan paling atas atau akhir yaitu lapisan aplikasi atau application layer. Deskripsinya itu sendiri yaitu lapisan teratas dalam model OSI, menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan. Ini mendukung layanan berbagai aplikasi seperti email, web browsing, dan protokol file transfer. Fungsi utamanya adalah menyediakan layanan komunikasi langsung antara aplikasi pengguna dan jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas komponen komunikasi data. Adapun komponen komunikasi data itu, yang pertama adalah pengirim. Sudah pasti ada pengirim ya. Pengirim itu sender. Itu adalah perangkat atau sistem yang memulai pengiriman data seperti komputer, smartphone, atau sensor, dan lain-lainnya. Setelah ada pengirim, sudah pasti ada penerima. Dari pengirim ke penerima. Penerima atau sering disebut dengan receiver. Perangkat atau receiver ini perangkat atau sistem yang menerima data yang dikirim oleh pengirim. Setelah itu ada medium transmisi. Dia itu saluran fisik atau nirikabel yang digunakan untuk mengirim data seperti kabel tembaga, serat optik, atau frekuensi. Nah, jadi kalau ada pengirim penerima, sudah pasti ada yang dikirim nih. Jadi yang dikirim itu apa? Nah, ini nih komponen yang namanya message, yaitu data informasi yang dikirim baik berupa teks, gambar, audio, video, dan data lainnya. Selanjutnya, protokol. Ini sekumpulan antaran yang mengatur bagaimana data ditransmisikan dan diterima. Protokol memastikan bahwa data ditransmisikan dengan benar dan dapat dipahami oleh penerimanya. Selanjutnya ada encoder dan decoder. Komponen ini yang bertanggung jawab untuk mengonversi data dari format yang dapat dimengerti oleh manusia ke dalam bentuk yang dapat ditransmisikan dan sebaliknya. Ini termasuk proses encoding atau pengkodean dan decoding atau decoding data. Dan terakhir ada kanal atau channel. Ini adalah jalur atau saluran komunikasi yang menghubungkan pengirim dan penerima. Channel ini bisa berupa saluran fisik seperti kabel atau saluran nirikabel seperti gelombang radio. Dan ternyata masih ada yang lainnya. Bukan hanya sampai di situ, komponennya itu yang ada lagi sinyal namanya. Sinyal itu adalah representasi fisik dari data yang dikirim melalui medium transmisi. Sinyal ini dapat berupa gelombang elektrik, optik, atau elektromagnetik. Ini bertanggung jawab pada medium transmisi yang digunakan. Selanjutnya ada multiplexer dan demultiplexer. Ini komponen yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sumber data ke dalam saluran transmisi dan memisahkan data yang diterima ke sumber asalnya. Selanjutnya ada deteksi dan koreksi kesalahan. Itu adalah proses untuk mendeteksi kesalahan transmisi data selama proses komunikasi dan dalam beberapa kasus untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar data yang diterima tetap akurat dan konsisten. Nah, setelah itu kita ke pembahasan protokol komunikasi data. Jadi di protokol komunikasi data ini pembahasannya ada 4. Yang pertama itu TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Dia ini adalah protokol utama yang digunakan di internet untuk memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. Selanjutnya HTTP, Hypertext dan Transfer Protocol. Ini protokol yang digunakan untuk mentransfer halaman web. Selanjutnya FTP, ini File Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer. Dan yang terakhir SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ini protokol yang digunakan untuk mengirimkan email. Dan next kita ke halaman 14. Di halaman 14 ini
Ada terakhir nih kesimpulannya dari semua yang telah saya rangkum di PPT ini, saya akan mencoba menyimpulkannya. Yaitu kesimpulannya itu singkat, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerima informasi antara perangkat atau sistem melalui media transmisi. Melalui media transmisi itu yang paling penting garis bawahin dengan tujuan memungkinkan pertukaran data yang efisien dan akurat. Sudah pasti baik dia dalam pengiriman yaitu komponen utama pengirim penerima pesan medium transmisi protokol dan faktor-faktor seperti bandwidth, latensi, dan keamanan yang mempengaruhi kualitas dan kehandalan komunikasi. Pentingnya standarisasi dan inovasi dalam teknologi komunikasi data terus memajukan efisiensi dan ketersediaan layanan di era digital saat ini. Terima kasih. Baik, sepertinya kurang lebih itulah hal yang saya ketahui mengenai mata kuliah komunikasi data yang telah saya pelajari selama 1 semester, yaitu tepatnya di semester 2 pada tahun 2023 ini. Yang dimana mata kuliah komunikasi data ini menurut saya benar asik, menyenangkan, dan mudah dipahami juga karena dosen pembimbing yang begitu fasih dan profesional setiap kali penyampaian materi di dalam kelas. Sehingga kami para mahasiswa dan mahasiswi dapat mencerna dengan baik begitu. Jadi apa yang telah saya sampaikan, saya akan sedikit mencoba untuk menyimpulkan apa yang ada di dalam video ini agar para penonton juga tidak pusing gitu ya. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya simple, yang dimana komunikasi data berperan penting terhadap perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini. Apalagi di era zaman sekarang, peran komunikasi data itu benar-benar besar gitu ya. Jadi dengan perannya yang besar ini, kita sangat bermanfaat untuk belajar ini karena peluang kerjanya juga pasti besar sesuai dengan perannya yang telah saya sampaikan tersebut tadi, yaitu perannya besar, peluangnya juga pasti besar begitu. Dengan itu makanya saya sangat-sangat ambis terhadap komunikasi data ini karena benar-benar saya menyukainya begitu. Dan juga komunikasi data ini sebenarnya ngarah ke komputer gitu ya. Tapi zaman sekarang ini bukan didominasi oleh komputer lagi, melainkan juga perangkat mobile gitu. Dan juga manfaat jaringan sudah merambat ke dunia telekomunikasi gitu ya. Sehingga siapa sih yang bisa tanpa jaringan begitu. Pasti semua butuh gitu. Dan komunikasi data ini benar-benar sangat membantu juga dalam bidang apapun itu. Dan di akhir video ini saya akan memberi sedikit kata-kata motivasi yang singkat dan sederhana begitu ya. Yaitu kata-katanya begini. Keberuntungan itu bukan dinanti, tapi dicari. Semakin banyak mencoba peluang, maka semakin banyak keberuntungan yang akan datang. Teruslah berkarya dan kunci-kunci kesuksesan akan semakin terbuka. Intinya tetap semangat, jangan mudah menyerah gitu ya. Karena saya yakin setiap manusia itu diciptakan dengan kemampuan yang baik dan dapat menghadapi semua rintangan. Seperti